Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Pojok Literasi dan Diskusi Umum. Di podcast kita kali ini diskusi santai yang biasa kita lakukan di setiap kesempatan. Baiklah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu. Saya selaku host untuk podcast acara kita kali ini. Di podcast kita kali ini kita membahas sedikit tentang adat dan budaya, dan sedikit keresahan yang ada di masyarakat. Baiklah, di samping saya ada narasumber. Beliau adalah Bapak Amrullah SAG, biasa dipanggil Ndek Senawit ya Ndek ya. Panggilan akrabnya Ndek Senawit. Beliau merupakan Ketua Lembaga Adat Kabupaten Muaro Jambi. Nah, sebelum itu ke podcast kedepannya mungkin Dek, mungkin kita ngomongnya lebih ke bahasa kita dewek kan, mungkin biar lebih nyamannya mungkin kan. Sebelum itu apa kabar Dek? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Dek. Mungkin untuk sekarang nih Dek, apa mungkin yang kesibukan Dek sekarang sebagai ketua lembaga adat mungkin Dek? Langsung jawab berarti ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Abi sholli sadri wa sholli amri wa lughatan lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah SWT, kita senantiasa diberi kesehatan. Kemudian di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, terima kasih kepada anak-anak muda yang senantiasa beraktivitas sesuai dengan di era modern ini dalam rangka meningkatkan, mengembangkan daripada aktivitas pemuda, kemudian kesediaannya untuk mewawancarai ataupun berdiskusi dengan lembaga adat Kabupaten Muaro Jambi. Jadi kami adalah ketua pengurus daripada lembaga adat Kabupaten Muaro Jambi semenjak Oktober 2018. Itu berakhir dengan 2023. 5 tahun jabatan kepengurusan. Kemudian saya pekerjaan sehari-hari selain lembaga adat adalah pegawai sipil Kabupaten Muaro Jambi. Nah, kemudian kami juga dipercaya oleh lembaga adat kecamatan untuk memimpin lembaga adat Kabupaten Muaro Jambi periode 2018-2023. Nah, untuk itu kami selain daripada aktivitas sehari-hari, kami juga ada aktivitas di lembaga adat Kabupaten Muaro Jambi. Nah, kami di lembaga adat ini sering ikut serta dalam hal persoalan ataupun hal-hal diskusi maupun apa, kami sering diundang oleh pemerintah kabupaten maupun warga kecamatan, bahkan desa. Baik itu yang sifat-sifatnya pelatihan, pembekalan, kemudian saran dan pendapat baik pemerintah kabupaten, kecamatan maupun yang lain. Itu aktivitas kami sehari-hari. Dan begitu juga kami beraktivitas di lembaga adat ini, baik itu rapat internal maupun hal-hal yang perlu dibicarakan bersama-sama. Sekretariat lembaga adat itu adalah di rumah adat di Komplek Perkantoran Bukit Cinta Kenang Sengeti ini. Jadi kegiatan sehari-hari itu. Dan aktivitas di sekretariat setiap hari dibuka kecuali hari libur. Nah, jadi kami juga sekali kami di sini dan sekali juga ikut daripada sesuai apakah mengikuti undangan maupun yang lain-lain. Itulah aktivitas sehari-hari. Berarti misalkan ada keluhan dari masyarakat, berarti Ndek juga terkadang ikut merespon gitu ya Ndek. Nah, baik, kalau di masyarakat, nah kita sekaligus tidak membudayakan bahwa di masyarakat itu apabila itu namanya jenjang naik bertanggung turun. Nah, jadi artinya jenjang naik bertanggung turun itu kalau ada persoalan di masyarakat, kalau dia tinggal RT, di RT dulu. Tidak RT, dusun, tidak dusun mungkin desa. Nah, kalau tidak di desa baru di kecamatan, kecamatan baru kabupaten.
Nah, tetapi kami tidak menutup kemungkinan walaupun dia tingkat desa diundang untuk ikut di dalam hal upaya penyelesaian, tidak jadi masalah, boleh. Nah, tapi itu bukan di dalam hal sidang adat kabupaten, tapi ikut serta di dalam hal sidang adat di desa. Itu tidak boleh tidak ada jadi masalah. Namun kalau jenjangnya, aturannya itu tadi, setiap persoalan yang ada itu berjenjang naik, bertanggung turun. Nah, itu namanya. Berarti ada tingkatan ya. Ada tingkatan. Tingkatan dari RT dulu, Dari T dulu, lurah dulu, kemudian kecamatan, mungkin baru ke kabupaten. bawa kabupaten. Baru ke kabupaten. Nah, mungkin ini kami sedikit penasaran Dek, tentang sejarah singkat berdirinya Dek. Sejarah singkat berdirinya lembaga adat Muaro Jambi Dek. Mungkin ada bisa sedikit yang bisa diceritakan Dek. Itu kayak mana Dek? Baik, lembaga adat Kabupaten Muaro Jambi itu kalau dulu namanya lembaga adat daerah LAT namanya, bukan LAM. Nah, LAM itu baru itu, nah, sebelumnya LAT. Nah, Kabupaten Muaro Jambi lembaga adatnya tidak terpisah dari berdirinya Kabupaten Muaro Jambi. Nah, jadi Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal bulan Oktober 1999 dipisahkan dari Kabupaten Batanghari. Induknya dulu Kabupaten Batanghari. Jadi lembaga adatnya dulu sama lembaga adat Kabupaten Batanghari, yaitu serentak Baregam. Nah, jadi kita berinduk ke namanya Kabupaten Batanghari. Nah, pada saat itu ketua lembaga adatnya pada saat pemecahan itu orang tua kita, mantan bupati kita, Pak Haji Ahmad Depin. Nah, beliau yang waktu itu ketua daripada lembaga adat Kabupaten Batanghari. Nah, kemudian setelah berpecah tahun 99 itu, maka beliau tetap menjadi ketua lembaga adat Kabupaten Batanghari plus Muaro Jambi. Nah, setelah beliau juga jadi bupati, nah setelah itu 2003 maka pada saat itu nah kekosongan daripada pengurus lembaga adat kabupaten, beliau meninggal, maka diadakanlah musdalub. Nah, musdalub luar biasa. Nah, musdalub itulah yang rapat pengurus seluruh pengurus kecamatan di Sengeti, di kantor zaman Sekernan itu, di aulanya berunding dan mengadakan musyawarah musdalub itu. Maka pada saat itu 2003 itu terpilihlah Pak Haji Abdullah SY sebagai ketua lembaga adat Kabupaten Muaro Jambi. Nah, tidak lagi dengan Batanghari, khusus kita Muaro Jambi. Nah, saya pada saat itu ditunjuk sebagai sekretaris. Nah, sekretaris lembaga adat Kabupaten Muaro Jambi, yaitu lembaga adat Bumi Sailun Salimai. Nah, periode 2003-2008. Nah, kemudian 2008 kami mengadakan musyawarah. Musdalub lagi. Nah, tidak musdalub dia. Musyawarah 5 tahunan untuk pemilihan pengurus dan pertanggungjawaban pengurus. Alhamdulillah di rumah dinas di aula rumah dinas bupati, maka pada saat itu Pak Haji Abdullah dia juga mengundurkan diri dan habis masa jabatannya dia tidak mencalonkan lagi. Nah, pada saat itu terpilihlah Pak Samawi Darahim. Pak Samawi Darahim. Sesudah itu Pak Samawi Darahim meninggal, kemudian ada Pak Sudirman, Pak Imbang Jayo, kemudian Pak Mutar Hendro. Nah, sampai dengan 2018. Setelah 2018 Pak Mutar Hendro waktu itu pemilihan di hotel Hotel Tepen Ratu. Nah, pada saat itu ketua kecamatan dan plus provinsi sepakat saya ditunjuk. Nah, semenjak itulah saya menjadi ketua lembaga adat Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan 2023. Berarti dari tahun berapa tadi Dek? 2018 ya Dek? Nyampe ke tahun 2023. 2002. Ya 5 tahun. 5 tahun ya Dek? 19, 20, 21, 22, 23. Berarti awal mulanya ini Dek dari terbentuk lembaga ini dari perpecahan tadi Dek ya? Dari perpecahan dari Kabupaten Batanghari jadi Batanghari gitu menjadi Muaro Jambi nih Dek. Kalau lembaga adat itu setiap kabupaten dia include MUI, kemudian lembaga adat dan organisasi lain. Nah, dulu kita
lembaga adatnya lembaga adat Kabupaten Batanghari. Setelah pemisahan lembaga adat maka tersendirilah dia lembaga adat Kabupaten Muara Jambi. Ya. Mungkin dengan apa di dalam lembaga adat nih kan Dek, biasanya yang ada yang ibaratkan yang turun di masyarakat tuh Dek. Ibaratkan itu ada bagian-bagiannya itu apa baik Dek biasanya. Nah, jadi lembaga adat itu susunan struktur dia kepengurusan ada jenjang terbawah itu boleh dibentuk sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, boleh dibentuk di RT boleh, nah boleh di dusun boleh, nah minimal di desa lah desa satu lembaga adat, nah satu desa satu lembaga adat. Nah itu jadi setelah itu kecamatan juga namanya badan musyawarah adat. Nah kemudian baru jenjang yang berikut kabupaten, ya kabupaten provinsi. Nah itu jenjang kepengurusannya kabupaten lembaga adat. Nah untuk aktivitas, nah biasanya kalau di level kelurahan atau desa, nah ini kebanyakan daripada apa namanya ini lembaga adatnya tetap aktif. Kalau ada persoalan di desa, maka lembaga adat desa lah bersama-sama dengan pemerintah pemerintahan desa untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah itulah yang disebut dengan peranan tali tiga sepilin. Tali tiga sepilin. Tali tiga sepilin itu pertama adalah pemerintah, kepala desa, peserta perangkat desa, dan jajaran lain. Kemudian ada lagi pegawai sara, imam, khotib, bilal, nah, dan unsur-unsur agama lainnya. Kemudian yang ketiga adalah adat, orang adat atau pengurus adat. Itulah yang disebut tali tiga sepilin. Berarti orang syara tadi Indek dengan orang adat itu beda berarti Indek? Sara lembaganya yang berbeda. Nah, tapi orangnya orang sama itulah yang ada di desa itu. Dia kan di masyarakat biasanya Ndek ada yang namanya kayak di nikahan itu apa? Yang kayak di nikahan Ndek. Nikah. Itu termasuk apa juga Ndek adat yang adat juga Ndek yang ada jadi, di masyarakat. Kalau kita berbicara adat, seluruh aktivitas kehidupan masyarakat itu adalah adat. Karena adat bersendikan sara pengendikan kita bula. Nah, adat Jambi ini khususnya itu dibentuk itu dideklarasi tahun 1502 di Tanjung Simalidu oleh Paduka orang Kayu Hitam. Nah, bahwa Jambi adalah negeri Islam, yaitu adat bersendi sara bersendi kita bula. Sara ngato adat make. Nah, ini apa yang dikatakan Al-Quran dan hadis, itulah yang dibawa, yang dipakai oleh adat. Nah, jadi adat bersendi sara bersendi kita bula. Nah, semenjak itulah bahwa kita yang namanya adat itu adalah Muslim. Nah, namun non Muslim bukan berarti dikesampingkan, tidak. Nah, tetap sama. Nah, di dalam kehidupan hablum minan nas. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi masalah apa namanya budayanya ya. Nah, jadi ada istiadat itu namanya aktivitas seluruh kehidupan itu juga termasuk daripada adat. Nah, mulai dari kita bangun tidur sampai nak tidur lagi, nah itu aktivitas adat lah kalau itu. Nah, kalau diajarkan di dalam Islam berdoa sebelum tidur, nah adat juga mengajarkan sama macam itu. Sebelum makan, tata krama, kemudian makan tidak boleh buka mulut, jangan berkunyah gigi. Nah, ya, kan macam itu, jangan berbunyi dia kan. Nah, itu adat. Makan tidak boleh buka baju, nantang, kemudian sopan. Nah, itu adat. Dan agama juga ngajarkan seperti itu. Nah, jadi aktivitas apa lagi? Nah, orang kadang anggap yang namanya adan itu kata dia pakai hadra pengantin itu adan. Tidak. Adan itu tidak hanya itu. Sejarah adat. Ada 6 apa 7 itu. Sejarah adat. Kemudian apa lagi? Hukum adat. Budaya adat. Kemudian adat perkawinan. Kemudian rumah tangga. Nah, kemudian harta warisan.
itu kan termasuk adat itu, termasuk adat. Nah, jadi yang kegiatan sehari-hari itu adat. Kalau misalnya orang timbul penceraian, itu persoalan itu kan adat itu masuk. Nah, kalau lagi bisa kita rujukkan, jangan bepala, ya, dan kemudian terjadi penceraian, bagaimana hukum adatnya? Nah, yang misalnya jadi penceraian, harta gono gini, nah, itu adat ngatur. Nah, jadi adat itu tidak hanya sebatas resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan itu bagian daripada adat. Nah, termasuk kita misalnya nak adap orang tua, minta tolong pakai sirih pinang. Ada adab itu. Nah, jadi itu antara lain adat itu. Jadi sekali lagi adat itu tidak hanya masalah pernikahan, tetapi seluruh aktivitas. Nah, itu ada bagian-bagiannya. Nah, kemudian ada budaya adat, kemudian kesenian, seni ada termasuk adat. Nah, seni tari, seni drama seperti apa? Teater. Nah, itu Abdul Muluk tuh. Nah, itu adat punya tuh. Abdul Muluk itu seni teater. Oh, ceritanya Abdul Muluk. Ceritanya. Namanya Nah, kesenian itu disebut Abdul Muluk. Abdul Muluk. Nah, itu bercerita tentang kerajaan pada zaman-zaman dulu dalam memimpin kerajaan yang baik. Nah, mungkin dari apa tadi Nek, yang tadi kita bercerita tentang adat nih kan Dek. Nah, mungkin ada dak kira-kira referensi buku yang bisa kita jadikan bacaan Dek untuk tentang adat dan budaya Jambi ini Dek kira-kira. Kalau untuk referensi buku banyak. Baik itu provinsi maupun kabupaten juga ada, yang masih digarap ada. Itu buku pedoman adat. Pedoman adat. Ada buku pedoman adat. Itu bisa kami temukan di mana tuh Dek kalau kira-kira? Bisa di rumah dan ada, di saya koleksi pribadi ada. Nah, boleh. Kalau memang nak di apa perbanyak boleh. Nah, yang kami sedang garap itu cuma sedang revisi itu yang khusus Muara Jambi. Oh, berarti sedang apa? Ya, ada belum selesai untuk buku proyek tentang Muara Jambi. Ya. Ada beberapa pola lagi kalau memang bisa diselesaikan dalam waktu dekat lah itu mungkin. Karena kami dalam tahun ini selesai itu kan buku pedoman adat. Amin. Tapi buku yang lain banyak. Nah, pedoman adat banyak. Untuk referensi kan? Untuk referensi sebagai bacaan. Nah, ini Dek, dari yang Dek tadi bilang tadi kan ada yang kami tertarik ini tentang undangan Sirih Pinang tadi Dek. Nah, itu kira-kira apa filosofinya Dek? Filosofi dari undangan Sirih Pinang. Sirih Pinang itu adalah bahasa umum Sirih Pinang. Nah, padahal isi di dalam itu tidak hanya Sirih Pinang, banyak lagi yang lain. Ada sirih, ada pinang, ada gambir, ada kapur, ada batu-batu. Nah, itu. Jadi Sirih Pinang itu adalah kalau di dalam hal kita berpidato itu adalah mukadimah. Mukadimah. Nah, kalau Sirih Pinang itu kalau zaman orang-orang tua dulu, kalau dia nak bercakap, nak berkata, nak mohon pertolongan, minta tolong, maka dibawalah Sirih Pinang. Nah, Sirih Pinang itu adalah pembuka kata sembah. Nah, sembah daripada seseorang yang dia minta tolong itu dengan sepenuh hati dia. Nah, berharap orang itu tidak menolak. Dan kita berkata di bawah-bawah. Macam itu. Artinya, aku Sirih Pinang, macam itu. Saya minta tolong datang ngadiri acara pesta anak saya. Aku Sirih Pinang, saya ngadap. Bukti kita menghadap kepada orang yang dituan. Macam itu. Jadi kalau orang yang sudah diserahkan Sirih Pinang, upayakan tidak menolak undangan itu. Macam itu. Ya, karena sudah diserahkan Sirih Pinang. Tidak seupaya mungkin. Kalau dia undangan tidak bisa kehadiri, kita bisa mewakili. Nah, kalau dia minta maaf, upayakanlah minta maaf dengan adanya Sirih Pinang. Karena Sirih Pinang itu lambang tertinggi. Di dalam ada Jambi lambang tertinggi di dalam hal kita bersilaturahmi, kemudian dalam kita menyerahkan diri apabila kita salah, menyerahkan diri kepada adab kepada orang tua. Nah, karena Sirih Pinang itu juga melambangkan sirih itu adalah kulit, nah kemudian gambir itu darah, kemudian pinang itu daging, nah kemudian kapur itu adalah tulang.
Jadi di dalam itu Sri Pinang itu adalah merupakan bagian bahwa itu adalah orang, mewakili daripada orang. Atas sama orang. Iya, bawa itu. Jadi kalau dia tadi aku kok disuruh si anu kata dia, itu dia mewakili. Nah kemudian aku minta maaf, itulah Tano menyerahkan diri. Itu biasanya yang nerimo Sri Pinang tuh ada orang tertentu atau datuk mungkin atau kayak mana? Kalau untuk Sri Pinang yang nerimo siapapun boleh. Nah, boleh ketua adat, boleh ketua imam, otib, bila silakan. Nah kalau misal kita ngundang memang sebaik itu pakai Sri Pinang. Cuma kita tidak seluruhnya tokoh masyarakat itu kita bagi Sri Pinang. Ada beberapa, ada boleh nak berapa pun boleh. Mungkin kita Pak RT-nya be, atau kemudian lurah, kemudian kadus itu be boleh. Nah kalau nak ada juga tambah ketua pemuda boleh. Nah untuk pakai Sri Pinang. Kalau misal kita ngundang ya, kita ngundang. Kalau kita nak orang lain juga pakai Sri Pinang boleh, tidak ada jadi masalah. Jadi tidak ada keterbatasan. Bahkan tuh orang tua. Ya, apalagi kan orang yang sudah dari ditua. kita yang muda nih. Adabnya adalah Sri Pinang. Pakai Sri Pinang. Nah, Sri Pinang apabila kita diserahkan, nah boleh biar yang pemuda mungkin. Nah kita buka dulu Sri Pinang itu. Nah, baru kita sampaikan. Iya, baru sampaikan niat dan tujuan itu tadi. Nah, yang buka itu yang Naimo. Nah, iyalah insya Allah undangan kau aku datang. Nah, iya. Nah, Ndek, untuk kami tertarik juga tentang bahas datuk, Ndek. Nah, datuk itu kira-kira ada kriteria tertentu tak untuk digelarkan sebagai datuk? Kira-kira. Jadi saya tambah Sri Pinang itu. Sri Pinang itu ada beberapa jenis. Pertama Sri Pinang untuk kita ngundang. Nah, kalau kita ngajak orang pakai Sri Pinang. Yang kedua Sri Pinang kita mungkin ada kesalahan minta maaf. Nah kemudian Sri Pinang yang ketiga ada lagi Sri Pinang kita misalnya ngantar adat perkawinan. Nah, ada juga Sri Pinangnya. Kemudian mundai melama, kemudian Sri Pinang ada lagi kita ngantatan ngantar tano melama, kemudian ngantar barang adat, dan Sri Pinang yang lainnya juga macam-macam. Kita kalau di dalam hal nak ngadukan ke pesta, itu di macam-macam Sri Pinang. Kemudian yang tadi ditanyakan tentang gelar datuk. Di datuk itu adalah gelar penghormatan. Datuk itu ada kalau daerah kita Tanjab Timur itu dia memang rata biasa itu. Kalau orang yang dihormati digelar datuk. Dan termasuk kita di Muaro Jambi dan umumnya adalah provinsi Jambi. Nah, bahkan Melayu itu datuk itu kenal. Nah, yang namanya Melayu itu diketahui mulai dari Patani, Thailand Selatan, terus turun ke bawah Semenanjung Malaya, itu mulai dari Malaysia, Johor dan segala macam, kemudian Singapura. Nah, kemudian seluruh Sumatera dan nyebrang ke DKI. Khusus kota Jakarta itulah batas Melayu. Nah, kemudian kalau kita nyebrang ke Kalimantan, seluruh Kalimantan itu adalah Melayu. Nah, di dalamnya ada suku Dayak, ada suku apa segala macam. Tapi Melayu hampir rata di Kalimantan. Kemudian di ujungnya lagi ada lagi Mindanao. Mindanao itu Filipina, itu Melayu. Oh, Melayu juga. Melayu. Nah, kemudian di ujung Sulawesi itu juga ada Melayu Tagalog. Nah, itulah Melayu. Nah, jadi bahasanya itu dan perilaku ada istiadatnya juga sama. Nah, makanya kalau namanya datuk tadi bisa dia gelar, bisa dia penghormatan, bisa dia dari sisi keturunan atau sisi garis. Kalau misalnya panggilan datuk itu misalnya cucu. Nah, itu manggil ke di atasnya datuk. Jadi kami berharap panggilan datuk itu kita budayakan dan termasuk panggilan yang lain-lain. Kami mengimbau kepada anak muda tolong sosialisasikan panggilan paman, kemudian apa lagi uak, pakcik, gede, itu budayakan. Kemudian apa lagi misalnya kita adik dan juga Pak Hitam, Pak Nga. Nah, kemudian itu saya mengatakan pada anak-anak muda. Jadi sekali lagi panggilan datuk itu adalah panggilan kebesaran, penghormatan kalau di dalam kehidupan sehari-hari terhadap kita yang tua.
Nah, yang tua. Datuk, kemudian Nyai, Datuk, Datin. Nah, kalau yang betina Datin boleh, Nyai boleh. Datin tu sama dengan Nyai. Betino, panggilan betino. Datuk, Datuk, Datin, Datin. Nah, kalau Datuk, Datin. Atau Nyai. Nah, itu sama. Nah, Datuk itu kan laki-laki. Nah, jadi manggil Datuk itu laki. Jadi itu penghormatan. Jadi boleh kriterianya yang jelas panggilan penghormatan terhadap orang yang lebih tua. Nah, itu. Jadi misalkan jadi Datuk tadi tentang apa nih Ndek ya? Kayak panggilan dari kita yang muda ke orang tua gitu ya Ndek. Iya. Jadi misalkan ada di masyarakat nih Ndek, ada terjadi ibaratkan kayak konflik gitu lah Ndek. Ya. Konflik kira-kira di konflik yang ada di masa kira-kira diselesaikan secara adat tuh oleh Datuk atau enggak Ndek kira-kira? Nah, jadi yang jelas Datuk itu tadi boleh sebayo. Mungkin kami sesama pengurus manggil Datuk. Kemudian sesama kepala desa manggil Datuk. Kepala desa itu jadi Datuk, dia gelarnya Datuk Pengulu. Ya, setelah dilantik adat, maka dia digelar Datuk Pengulu. Nah, kemudian yang terjadi silang sengketa itu pakai aturan. Kalau terjadi di desa, maka dia di desa ada namanya badan lid. Lid itu artinya lembaga persidangan. Nah, apa di situ orangnya pengurus apa? Kepala desa, pengurus adat, pengurus sara, imam khatib bilal, kemudian ketua pemuda, kemudian ada dubalang. Dubalang itu adalah orang daripada kalau kita tengok linmas, Pol PP. Linmas ibaratnya tuh. Tapi keamanan yang ada di desa, hansip lah. Nah, itulah orang yang berkumpul misalnya di balai lid. Balai lid itu bisa ada ruang sidang, boleh be rumah kepala desa. Macam tu. Nah, itulah yang menyidangkan setiap perkara. Oh, Nah, ada kena ada genanya. kumpul di rumah kepala desa. Nah, di rumah kepala desa itu siapa yang dipanggil? Itu tadi orangnya. Nah, bisa ketua RT, kemudian ketua dusun, kemudian ketua adat desa, kemudian imam khatib bilal. Nah, kemudian kepala desa, sidanglah di sana untuk menyelesaikan perkara, apapun perkara. Nah, mungkin Dek ini mengingat waktu juga ya Dek ya. Kita udah bentar lagi mau buka kan. Nah, jadi mungkin adalah mungkin 2 pertanyaan lagi Dek. Kira-kira ini Dek pertanyaannya. Kira-kira bagaimana peran pemerintah Dek cara dengan apa dalam melestarikan adat dan istiadat ini Dek? Peran dari pemerintah. Baik, pemerintah sangat peduli terhadap adat istiadat. Contoh antara lain, setiap pelantikan kepala desa diikuti dengan pelantikan pengukuhan sebagai pemangku adat. Nah, itu kepala desa. Nah, kemudian di desa juga dianggarkan dana untuk alokasi pelatihan adat. Itu pemerintah. Kemudian kabupaten juga di budaya seperti di Dignas melaksanakan juga tari-tarian, kemudian memamerkan seni budaya yang ada di terutama Kabupaten Muara Jambi ini. Jadi pemerintah cukup aktif, kemudian di pengurus adat kabupaten juga diberikan fasilitas-fasilitas yang seperti rumah adat maupun yang lain-lain. Nah, jadi dalam rangka melestarikan adat. Dan kemudian setiap kegiatan-kegiatan adat selalu diapresiasi. Dan masyarakat juga dan pemerintah juga melaksanakan apabila ada budaya, mungkin ada pertukaran Kapolres. Nah, ada Kapolres yang datang, ada Kapolres yang pergi, maka mereka mengajak lembaga adat untuk melaksanakan acara seremonial adat. Nah, itu ada ya penyambutan, acara pisah sambut dan termasuk yang lain. Itu upaya daripada pemerintah melestarikan adat istiadat dan budaya di khususnya Kabupaten Muara Jambi. Nah, itu. Nah, ini dan juga Dek kira-kira apa nih Dek upaya yang bisa kita lakukan Dek untuk mempertahankan adat tadi kan dari pemerintah. Nah, kalau sekarang ini dari kita nih Dek kira-kira apalah upaya yang bisa untuk mempertahankan adat Dek, dari kita. Nah, jadi kami dari pengurus adat Kabupaten Muara Jambi sangat berterima kasih dengan kegiatan ini dan kami mengimbau untuk melestarikan adat itu tidak ada orang lain tapi kita. Nah, untuk itu mari kita jaga kelestarian adat. Pertama, tidak gengsi, tidak malu berpakaian adat. Nah, itu dalam rangka mengupayakan. Kita bumikan. Itu melalui hadra, melalui perkawinan, kita pakai. Sehingga orang bangga memakai baju Teluk Pelangu.
memakai peci itu bangga. Peci hitam, lambang Islam. Nah, bangga dia. Nah, pakai baju tadi kan Teluk Belangu kan identik Muslim. Nah, bangga dia dengan itu pakaian itu. Kemudian dia bangga dengan hasil kreativitas daripada budaya yang ada selama ini nenek moyang kita lestarikan. Malu, budaya malu. Misalnya kalau dulu malu berdua-duaan. Nah, kalau dulu orang tua dulu mah nolak ketemu jantan dengan betina itu. Udah ada ketemu dia. Nah, paling-paling waktu pelarian tuh apa nugal. Baru ketemu, pada tidak ada ketemu. Nah, kemudian malu dengan berbuat jahat. Nah, macam tu. Malu dihukum deno. Nah, deno itu sebenarnya berapa lah kalau nubut apa. Tapi adat bukan fisik tapi mental. Orang yang sudah kena deno adat itu malu. Keluar rumah pun malu bata 2 hari 3 hari. Tengok orang pun malu. Iya, malu berpakaian celana pendek ke tengah orang. Karena ada dalam adat itu kan berbaju kutang, kemudian apa nama mengempang. Ada 20 sifat itu yang dilarang oleh syarak, dibenci oleh adat. Nah, macam itu antara lain banyak utang, tidak semayang, berbaju kutang ke tengah orang. Kemudian apa lagi banyak utang. Macam-macam ada ang-angnya itu. Kemudian apa lagi ya itu apa namanya itu siang tidur malamnya dimusang. Apa tuh maksudnya? Nah, siang tidur malam jadi musang, siang nanti gawe tidur, malam berjago. Malam baru berjago. Nah, malam berjago tidak ada gawe, begawe dan nak pencegahan. Itu tidak boleh itu. Orang adat itu adalah orang kerja keras. Dan selalu selalu membawa setiap aktivitas itu dengan adat istiadat kebudayaan. Kalau adat itu pertama adat setelah itu jadi budaya macam tu. Jadi tidak ada lagi malu-malu. Nah misalnya kalau jangan awak malu kalau misalnya ke tengah orang tu ngapo malu pakai apa tu, tidak ada nak awak dewe lah, jangan pakai Teluk Belangu. Tak, kita berikan payung kita sama-sama. Kalau ada komunitas pemuda itu gerakan baju Teluk Belangu, apa salahnya? Kami jadi tu foto bersama dimanapun aktivitas. Nah kemudian jilbab dan segala macam. Nah cuma yo ingat pakai baju identik Muslim, baju Teluk Belangu itu ingat kelakuan perangi aku ngikut. Jangan pakai jilbab puluh kali berdua dengan jantan dengan betina bergelak-gelak pakai jilbab, pakai baju Teluk Belangu. Itu tidak ada identik. Sama baik. Nah itu antara lain melestarikan itu. Kemudian dengan orang tua, kemudian termasuk melestarikan itu panggilan tadi yang kata saya tadi. Panggil Pak Ci, Pak Nga, Pak Odo, Mak Edo. Nah kalau yang di atas dulu Pak kita Wak. Nah kalau yang tengah Pak Nga, yang paling muda Pak Odo, Mak Edo. Ente, jangan gengsi. Kalau gini kan manggil Om apa segala macam. Jajan 2.000 manggil Om. Nak manggil Pak Odo deh. Manggil Pak Odo jajan 10.000. Itu kau manggil Om, manggil Tante, bagi duit 2.000. Tak ada cocok. Keren baso be. Itu tak ada kena tu. Jadi kita budayakan. Ya, manggil nek, manggil apa, itu kan budaya kita. Banyak terpengaruh dari luar. Kemudian ada kita bangga sudah kini ke waktu nikah cuma yang ada laki-laki be. Setelah ijab kabul baru yang perempuan. Kemudian cincin, tukar cincin tidak boleh. Tidak boleh datang cowoknya. Tidak boleh. Tidak boleh datang. Yang namanya kita ngantar tano, pasti ngantar tano. Cincinnya cuma seko. Dari jantan ke betino. Cincinnya apa? Belarotan. Melambangkan bahwa dia sampai dengan nikah lagi. Belarotan itu kan detik sambungan. Kemudian tidak boleh masangkan ke jantan dengan betino ke jantan. Tidak boleh. Haram hukumnya. Karena belum sah. Masih ngantarkan apalagi itu. Ini kan ada saya tengok, kalau dulu zaman saya dulu dan kambing itu, kalau ada yang melaksanakan memasang cincin itu. Berdua tuh ketemu, cowok tuh ketemu. Cobalah, dipoto, diupload. Nah, tidak lama sudah itu dia tidak jadi. Coba, kena itu kan bawa tatan lo. Tadi kalau sudah kemarin kata dia. Foto lah dong, apa tidak jadi gitu dia. Tak cerio, itu makanya tidak boleh. Mikir ke situnya juga Anda ya. Kalau ngantar adat tuh ngantar tano tuh ngantar be cincin. Sudahlah.
Macam tu. Tidak dibolehkan, diharamkan itu. Jangankan nak betino, pak emaknya ndak ada boleh. Yang utuh sampai ngantar kau tandoe. Karena sangat rahasio. Itu. Ya kira-kira tuh ndek apa ndek Nah, syarat jadi yang tertentu kalau ini di kita antara. jenjang daripada perkawinan itu, yang pertama kan kita perkenalan, bujang dengan gadis. Perkenalan itu tidak mesti pacaran macam gini itu tidak, bisa melalui hubungan keluarga, boleh dijodohkan. Nah, kalau sudah itu cocok, maka yang laki-laki datang ke rumah apa perempuan nanyokan itu macam mawa siri pinang. Mak nanyo ke Pak Mae, baik waris dari belajantan. Bukan Pak Mae tadi boleh, Pak Mae juga boleh, tapi yang baiknya waris. Mak anak kau tuh, apa kado orang nang apa lah. Kalau gini kau tak ada, cuma kaki awak nanyo dulu. Kau cantik lah dulu 2-3 hari. Pakailah tongkeng Sri Pinang. Nah setelah 3 hari, ternyata diterima oleh warisnya yang lain, terima. Lah diterima kok, maka tongkeng dibalikkan. Dibalikkan tuh, kalau tongkeng kau berisi, maka lamaran tuh ditolak. Oh gitu. Yo orang adat dia main sini apa banyak. Nggak ada ngomong secara langsung ndak ndek ya. Balik tongkeng tadi, orang lain banyak tidak tahu kan. Nah kalau dia kosong berarti diterima. Diterima. Jadi kalau tidak diterima itu tidak ada malu. Tongkengnya berisi, artinya tidak diterima. Tongkengnya kosong, artinya diterima. Setelah itu diterima, maka lanjutnya adalah ngantar cincin. Ngantar cincin, namanya ngantar cincin itu ada 2 ada sekok. Sekok. Oh, Sekok cincinnya. Betinonya Nah, baik kemudian ditambah dengan pakaian 10 lulusan. Pakaian 10 lulusan itu namanya 10 lulusan. Artinya lengkap dari selendang, kain, baju, selop. Itu sama aja 10 lulusan. Boleh selendang, kain, baju. Boleh. Boleh ditambah dengan lain. Nah, bukan 10 lulusan itu kita ada benar dak. Kaki tanya di sini pakaian 10 lulusan. Mana tahu di sana penamu. 10 lulusan itu pakaian mulai dari selendang, dasar baju, kemudian kain. Boleh ditambah yang lain. Ya, boleh. Nah, itulah yang tadi adalah syaratnya. Pakai Sri Pinang, macam itu. Cuma yang apa tadi tidak boleh ya. Yang pakai tukang cincin bapak itu waktu apa tidak boleh itu. Kamu budayakan itu jangan. Tapi sekarang itu banyak tuh ndek sekarang itu, macam mana tuh ndek? Macam mana akal kamu supaya itu dihentikan. Dihentikan. Ada yang jadi kayak prewedding. Tunggu pengantin gila. Iya. Macam itu. Hemat dikit. Prewedding itu tengok undangan. Coba tengok. Itu menurut adat kami haram itu. Ngapo? Nikah tanggal 15. Nah, kemudian dia ngundang lado berdua-duaan di usulan undangan itu sebelum tanggal 15. Berarti belum nikah aja upo laki-laki bini. Apa tengok? Nah, kalau memang nak macam tu, nikah tanggal 15, undangan disebar tanggal 20. Dapo. Berarti dia sudah nikah, mana nak dia lah bini dia. Kau nikah tanggal 15, undangan disebar tanggal 10. Berarti kan belum nikah dia. Itu antara lain ya. Nah, mungkin ini untuk penutup lah ndek. Iya. Kira-kira apa harapan dari ndek untuk ini? Baik, harapan kami terutama anak-anak muda, mari kita lestarikan adat dengan berpegang teguh kepada adat. Adat adalah dasarnya adalah adat bersendikan syarak, syarak mengendikan kita pula. Mari kita di dalam hakam hukum, dalam adat itu kita junjung tinggi. Apapun keputusan adat kita ikuti. Kemudian sebelum kita sampai ke pihak yang lain, pihak berwajib atau apa yang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah adat, selesaikan dengan cara musyawarah adat. Nah, yang memang tidak bisa, ya silakan ke hukum positif. Nah, itu. Kemudian kalau kasus, terutama kasus-kasus, kemudian kalau perkelahian yang tidak begitu besar, selesaikanlah secara adat. Nah, kemudian kasus rumah tangga yang bisa selesaikan secara adat, selesaikan secara adat. Kalau memang tidak, nah barulah jalur terakhir daripada hukum positif itu. Nah, karena adat itu dia tidak kalah menang, tetapi adalah merupakan yang retak tadi kita ikat balik. Nah, yang pecah kita ikat balik. Nah, adat itu tidak ada orang yang tersakiti. Nah, kalau dia tadi misalnya bebalah, bagaimana dia ini besoknya ketemu balik baik. Nah, kalau hukum positif ada kalah, ada menang. Adat tidak ada kalah menang. Nah, adat itu kalau tadi bebalah apa yuk, bermaaf-maafan.
Kalau perlu angkat dulu. Itulah guna saya bilang tadi. Sedekah bersama, saling memaafkan. Nah, yang bertetangga tetaplah bertetangga. Yang berdulu tetaplah berdulu. Nah, itu tujuan-tujuan adat. Jadi insya Allah mudah-mudahan kami sangat berharap sekali, terutama pemuda, pemudi, mari kita lestarikan adat ini dengan seluruh kegiatan aktivitas bentuk itu. Baik itu acara pernikahan, kemudian acara-acara budaya, seni budaya. Silakan berekspresi dengan teknologi digital, dengan segala macam, tapi tidak lupa adat budaya kita tetap kita lestarikan dan terjaga. Nah, apa budaya adat kita budaya? Apa yang dikatakan Al-Quran dan hadis yang syarak, itulah adat budaya kita. Nah, demikian. Baiklah, segitu saja untuk podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Ndek yang udah bersedia untuk memberikan waktunya di podcast kita kali ini. Baiklah, marilah kita sebagai kaum muda melestarikan adat istiadat yang sudah berjalan selama ini. Kalau tidak kita sekarang, mungkin siapa lagi Ndek ya. Mungkin itu saja dari saya selaku host untuk acara kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nengok lado di mana?